ini dari pertanyaan Pak Terius. Pak Terius ini mengidap gagal ginjal kronik stadium 5 Ya, dan sudah cuci darah. Kebetulan sudah cuci darah ya, akibatnya dari diabetes. Pertanyaannya, apakah orang yang cuci darah ini bisa mengikuti semua aktivitas di MOBI? Karena salah satu problem yang minumnya 3 liter tuh nggak bisa. Sedangkan sisanya ini bisa dilakukan. Dan apakah ada orang yang case-nya juga seperti pengidap cuci darah ini? Terima kasih. ya, baik Pak Terius. Jadi begini Pak, ini adalah pertanyaan yang klasik sekali. Dari semenjak 8 tahun lalu saya mengurusi teman-teman diabetes, pertanyaan yang kurang lebih sama. Sakit diabetes akan menimbulkan 5 penyakit ikutan, Pak. Yang berhubungan dengan mata, saya selalu menunjukkan urutannya ya, dari atas sampai bawah. Retinopati diabetik berhubungan dengan mata, kemampuan mata bisa menurun. Yang kedua, kardiomiopati diabetik yang berhubungan dengan kemampuan jantung dan pembuluh darah menurun. Yang ketiga, yang berhubungan dengan nefropati diabetik. Nefro itu dari kata nefron, yang itu adalah alat penyaring pada ginjal, yang berhubungan dengan ginjal. Disebut dengan sakit ginjal bersama vaskulernya. Semua jaringan-jaringan yang berhubungan dengan ginjal itu. Yang keempat, berhubungan dengan tulang. Tulang, ya. Tulang disebut osteoporosis dan osteoartritis serta neuropati diabetik, yaitu berhubungan dengan kata neuro, saraf, yang berhubungan dengan kemampuan merasakan dan juga kemampuan menggerakkan. Jadi berhubungan sensorik dan motorik. Nah, Bapak mengalami yang mana? Bapak mengalami berhubungan dengan nefron, berhubungan dengan ginjal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah seseorang yang sakit ginjal seperti itu bisa melakukan kegiatan hobi? Ya tentu saja bisa, sama saja. Cuman faham yang Bapak lakukan adalah faham versi medis. Tapi Bapak perlu mengetahui bahwa kita menggunakan cara naturopatik. Lalu Bapak harus mengikuti mana? Saya akan berikan penjelasan-penjelasan awal dulu. Di mana kalau andai kata bicara naturopatik, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk dengan tubuh yang dibuat sempurna. Apabila dia sakit, maka harusnya bisa sembuh. Karena kenapa? Tubuh manusia itu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi manusia tidak boleh bergantung pada obat, tetapi dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Lalu kenapa manusia itu sakit? Saya akan jelaskan Bapak Ibu. Orang yang sakit ginjal biasanya penyebabnya yang biasanya terjadi itu disebabkan karena dua hal. Satu, karena gula darahnya tinggi, atau karena yang kedua, karena tekanan darahnya tinggi. Nah, tapi kelihatannya Bapak disebabkan yang paling utama adalah karena gula darahnya tinggi. Dan perlu saya sampaikan bahwa gula darah tinggi itu disebabkan karena Bapak tidak menyadari bahwa makanan-makanan yang Bapak makan itu ternyata mengandung karbohidrat. Dan karbohidrat itu sudah saya sampaikan, itu datangnya dari tumbuhan. Dan kita tidak pernah menyadari terus-menerus setiap hari sepanjang waktu karena kita makan karbohidrat dan kita sudah merasa bahwa kita sudah menghindari gula. Tapi ternyata karbohidrat yang datangnya dari tanaman kita konsumsi terus. Makin lama, pada saat gula makin meningkat, dari mulai 100, 200, 300, 400, 500, baru kita sadari itu berbahaya buat tubuh kita. Karena kenapa? Karena gula pada dasarnya adalah inflamator. Apa itu inflamator? Inflamator adalah penyebab peradangan, penyebab kesakitan, penyebab luka-luka kecil yang mikroskopik di sel-sel kita. Yang dihambat apa? Kemampuan untuk memperbaiki dirinya dihentikan sama sekali. Jadi berhenti. Bapak sudah tahu mengenai bahwa tubuh manusia itu bisa menyembuhkan sendiri. Apakah dia dengan mengusir virus ataupun mengusir bakteri dan sebagainya? Ya, kira-kira seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Tubuh manusia apabila sakit dia akan menyembuhkan dengan cara regenerasi sel. Seperti saya selalu mencontohkan dengan kulit yang sederhana. Kulit kita itu umurnya cuma 30 hari, Bapak Ibu. Apabila kulit mati dengan mandi gitu ya, kulitnya berganti. Kulit kita akan menjadi tipis. Nah, berapa umur kulit? 30 hari. Pada saat kulit kita terlepas, maka tubuh kita akan membuat satu lagi. Apa 1000 terlepas, maka tubuh akan membuat 1000 lagi. 1 juta sel kulit yang mati, maka 1 juta sel akan dibuat oleh tubuh kita. Dan itu juga terjadi pada
ginjal kita, terjadi pada paru-paru kita, terjadi pada jantung kita. Umur jantung 500 hari. Umur usus 8 hari sel-selnya. Nah, jadi kalau andai kata ada sel satu dibuat umurnya 8 hari langsung ganti lagi. Otak kita 5 tahun. Makanya orang-orang stroke butuh waktu lama untuk penyembuhan. Semua sel-sel tadi selalu ada gantinya yang baru. Dan itu membuat orang jadi sembuh. Nah, ceritanya gula darah itu membuat kemampuan sembuhnya hilang. Tidak mampu untuk berganti selnya. Akibatnya, lihatlah kalau andai kata orang sakit diabetes, semua penyakit akan muncul ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai ginjal. Ginjal itu pada dasarnya adalah alat untuk menyaring darah kita, di mana darah kita itu merupakan alat untuk mengangkut semua barang-barang bersih dan barang-barang jelek, ya. Jadi kalau andai kata ada metabolisme makan masuk, dia ada masuk asam amino, ada nutrisi, ada vitamin, ada mineral, semuanya masuk, ada oksigen masuk, ada lemak juga masuk. Tapi di sana juga disaring. Karena kenapa? Selalu bisa berdaur ulang terus-menerus. Nah, ceritanya ginjalnya yang seharusnya punya kemampuan untuk selalu bisa merawat dirinya sendiri tidak bisa. Karena kenapa? Karena regenerasi selnya berhenti karena ada gula. Karena adanya gula, maka ginjal kita tidak mampu memperbaiki, menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ingat Bapak Ibu, fungsi ginjal itu adalah tiga. Tiga. Satu adalah fungsi filtrasi. Dia menyaring protein. Tidak boleh protein boleh keluar dari kencing kita. Nggak boleh. Kedua, fungsi absorpsi. Dia akan menyerap kembali protein apabila ternyata ada protein yang keluar dari tubuh kita. Yang ketiga, fungsi netralisasi. Ternyata dia bisa mengatur agar pH kita bisa naik dan turun. Nah, pertanyaannya, lalu kalau andai kata saya sudah sakit ginjal, apa yang saya lakukan? Pertama, Bapak harus turunkan gulanya sampai di bawah 80. Harus ya. Wow, terus gimana caranya? Kan saya nggak boleh makan protein. Ya, justru Bapak harus makan protein. Loh, kok menyeramkan? Itu menurut versi siapa? Versi naturopatik. Jadi Bapak jangan dicampurkan dengan versi medis. Bapak akan bingung. Karena kenapa? Ginjal kita terbuat dari protein. Ginjal bisa memperbaiki dirinya sendiri karena bahan baku untuk memperbaiki dirinya ada. Kalau Bapak tidak ada sumber bahan bakunya, jangan berharap untuk ginjal sembuh. Karena kenapa? Terjadi inflamasi terus-menerus, diganggu terus sama gula. Misalnya Bapak tetap makan nasi, Bapak tetap makan sayur, Bapak tetap makan buah-buahan, Bapak tetap makan sesuatu yang menjadi makanan kita sehari-hari, ginjal Bapak tidak akan pernah bisa sembuh. Karena kenapa? Karena ginjal seharusnya punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi dia butuh bahan baku untuk memperbaiki. Bahan bakunya apa? Ginjal terbuat dari protein, Bapak Ibu. Nah, karena ginjal terbuat dari protein, maka dia harus diasup dengan protein. Betul, ginjal itu menyaring protein agar tidak bisa lepas. Dan kalau andai kata diganggu dengan protein, dia bisa tambah parah. Tetapi jangan salah, ginjal juga terbuat dari protein. Terus kalau andai kata Anda memperbaiki dengan apa? Dengan obat. Akan mengobati dengan obat ginjal seumur hidup. Kalau Pak Warsono bilang, salah seorang mentor saya, jangan sampai Bapak bawa obat itu sampai masuk liang kubur, Pak. Begitu kan? Jangan sampai obat diabetes, obat ginjal, obat-obatan yang berhubungan dengan kesakitan kita yang diakibatkan oleh diabetes dibawa masuk sampai liang kubur. Sembuhkan tubuh Bapak. Berikan apa yang dia mau. Dia butuh bahan baku. Bahan bakunya protein. Ya, Bapak Ibu, kita 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 memang diminta untuk tidak minum banyak. Ya, versi kedokteran adalah kalau bisa ginjalnya yang udah parah, jangan dikasih tugas berat-berat, jangan dikasih makan protein, jangan minum air yang banyak, supaya dia tugasnya nggak makin berat. Ya, itu hanya untuk menunda kesakitan saja kalau menurut saya, Bapak Ibu. Karena kenapa? Ginjal itu akan semakin sehat apabila seperti selokan Bapak Ibu ya, selokan itu. Selokan itu makin bagus, makin bersih kalau andai kata sering ada air yang lewat. Kalau enggak ya endapannya makin banyak, makin kotor dia. Ya bukan? Nah, lalu bagaimana caranya? Ada yang namanya teori J. Teori J atau itu mirip kayak pancing. Saya sering gambarkan seperti ini. Ini ujung pancingnya, ini pangkalnya. Lalu bagaimana kita dengan teori J? Teori yang saya temukan Bapak Ibu menghadapi teman-teman ginjal. Kalau kasus apakah teman-teman ginjal banyak banyak sekali Bapak Ibu. Bapak lihat di YouTube saya. Teori J itu begini. Pada saat seseorang menemukan mobil dan menggunakan cara mobil karena makan protein,
maka dia akan mengalami penurunan kemampuan ginjalnya, kreatinnya akan naik, tetapi setelah itu apabila tidak berhenti, dia akan terus naik, naik tinggi sekali sampai akhirnya kreatinnya menjadi kembali 0, di bawah 1. Karena kenapa? Gulanya rendah dan kemudian bahan proteinnya tercukupi untuk pembentuk ginjal. Begitu ya. Kira-kira demikian, Pak Terius.